Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi as-sayyi'ata hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang utama mula senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas irodah, hidayah dan inayahnya, kita masih diberikan keimanan dalam dada kita. Hal ini harus kita syukuri dengan betul-betul syukur, sehingga syukur kita akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang bisa jadi belum kita dapatkan hari-hari kemarin. Sehingga Allah akan tambahkan kenikmatan kembali kepada kita dengan cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak fi yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua hadirin untuk imtithalu awamirillah wajtinab nawahi. Sekuat tenaga kita berkomitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dengan status sosial apapun yang kita sandang. Tentu Allah akan senantiasa meliputi setiap gerak-gerik langkah kita, dan begitu sehingga kita senantiasa menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Harapan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang muttaqin adalah betul adanya. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita masih berada di hari tasyrik yang kedua. Itu artinya masih ada waktu hari ini dan besok untuk kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu panjang lebar nasihat kurban sudah diberikan oleh khatib pada sholat Id beberapa hari yang lalu. Hari ini kita akan bertegas kembali bahwa segala amaliyah kita, terkhusus ibadah kurban, hal yang paling elementar, yang paling penting adalah keikhlasan yang harus kita selalu lahir dalam dada kita. Keikhlasan yang harus senantiasa mengiringi setiap amaliyah kita, terlebih amaliyah kita dalam ibadah kurban. Hadirin Allah, ikhlas dalam berkurban adalah sesuatu yang harus kita latih, baik diri maupun hati kita. Untuk apa gunanya? Supaya kita bisa melepaskan sesuatu yang kita cintai dengan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala yang kita punya
ada semata-mata harus kita persembahkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun pengorbanannya, itulah keikhlasan yang harus kita bangun. Hadirin rahimahullah, lantas bagaimana caranya kita supaya menjadi insan-insan yang mukhlisin, insan-insan yang senantiasa ikhlas? Yang pertama, mari kita ingat bahwa sesungguhnya segala yang kita punya, segala yang kita miliki adalah titipan belaka. Semua yang kita punya tidak langgeng. Semua yang kita punya ada hak orang lain. Sehingga dengan kesadaran itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ringan tangan, karena kita sadar bahwa apa yang kita punya sesungguhnya bukanlah milik kita mutlak, tapi ada sebagian dari hak saudara-saudara kita. Yang kedua, hadirin Allah, dari keikhlasan dalam berkorban dan amaliyah lainnya yang harus kita lakukan adalah ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang ada dalam diri kita adalah taat kepada Allah, apapun besar resikonya, maka disitulah keikhlasan akan hadir. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim bersama anaknya Nabiullah Ismail ketika mendapatkan perintah untuk berkorban. Mari kita bayangkan betapa beratnya hati beliau-beliau. Ketika Nabiullah Ibrahim lama tidak memiliki putra dan kemudian memiliki putra, dan hingga usia dewasa ada perintah untuk berkorban, betapa perih dan beratnya perintah ini. Tapi karena ketaatan beliau berdua bahwa Allah adalah yang memiliki segalanya, yang mengatur segalanya, maka kemudian ketaatan itulah yang melandasi perintah Allah untuk dilaksanakan dengan total. Yang ketiga, hadirin Allah, ibadah kurban sesungguhnya adalah bagaimana cara kita membunuh, menyembelih nafsu kita sebagai manusia. Ibadah kurban yang kita lakukan sesungguhnya adalah cara Allah melatih kita untuk bisa menghilangkan penyakit hati, ego kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa jiwa sosial tinggi karena kita memiliki empati kepada orang lain. Yang keempat, hadirin Allah, supaya keikhlasan senantiasa hadir dalam setiap amalan kita, maka kita fokus pada niat kita, bahwa ibadah kita, amal kita semata-mata adalah karena ingin menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena supaya kita dipuja-puji oleh orang lain, bukan supaya orang lain memberikan label kita sebagai orang yang dermawan, bukan. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita semata-mata beribadah, beramal kepada Allah adalah lillahi ta'ala. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, kurban kita, amaliyah sosial kita sesungguhnya adalah cara Allah supaya kita senantiasa belajar dengan berempati dengan kesulitan orang lain. Kita dilatih untuk berempati kepada tetangga kanan kiri kita. Apa yang kita punya, baik dalam kondisi kita lapang maupun sempit, sesungguhnya adalah ada empati yang harus kita tebarkan kepada sanak saudara kita, sehingga dengan begitu harmoni sosial sebagaimana fungsi dan tujuan kurban itu sendiri bisa tercapai di masyarakat kita. Kita bisa membangun masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera, yang harmonis karena kita mampu menjaga persaudaraan dan berbagi. Hadirin rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan spirit kepada kita. Mari kita tingkatkan amaliyah kita, terlebih keikhlasan yang harus kita pupuk sepanjang waktu, sepanjang perjalanan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqul qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amara bi ittihadi wal ittisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatit taym wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.